Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Sidam. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam namo budaya, para sahabat di Ganambayu Channel, para pemirsa, kawan-kawan semua yang ada di seluruh Nusantara yang sudah menjadi subscriber atau yang baru hadir di channel saya ini di Ganambayu Channel. Terima kasih yang sudah menonton. Kali ini kembali saya mau berbagi studi banding tentang pusaka alam pusaka alam bambu unik bambu abnormal yang tumbuhnya tidak normal, dan pusaka-pusaka lain yang dari sudut para kolektor, juga para penghobi, dan juga para pemirsa yang percaya ke arah sana, merupakan salah satu keunikan tersendiri yang memberikan kepuasan batin tersendiri ya. Jadi sebelum saya lanjut, apa kabar semuanya sahabat, para pecinta benda bertuah, batu akik, pusaka alam, para akang, sedulurku ya. Salam seduluran tanpa batas. Salam bolangker juga seluruh Nusantara, Bali, Semeton Titiang, yang suka dengan yang unik-unik, yang suka dengan pusaka alam, yang percaya ke sudut pandang pusaka alam, tuah dan filosofinya. Kali ini mari kita berbagi. Maaf sekali lagi bukan menggurui ya, karena ketika kita mau berbagi di medsos, YouTube, Facebook, juga medsos yang lain, pasti saja ada yang namanya pro dan kontra ya. Jadi ada yang suka dan tidak suka, itu wajar. Jadi kali ini abaikan dulu itu. Saya mau berbagi buat semua sahabat-sahabat yang ada di Ganambayu Channel, tentunya para pecinta pusaka alam, dan juga yang baru hadir. Kiranya video ini bisa menjadi sebuah edukasi, sebuah wawasan baru, selain juga memunculkan kearifan lokal, kepercayaan para leluhur Bali dan juga Nusantara yang kental dengan budaya animisme dan dinamisme dari zaman dahulu ya. Jadi perlu kita juga kaji ulas ulang bahwa kebahagiaan dalam menjalani hidup ini, dan juga kebanggaan bagi kita di Nusantara ketika menjadi sebuah kepuasan batin pula ketika kita satu, kepercayaan kita ingat pada warisan-warisan leluhur ya. Karena kita ada di sini karena leluhur Nusantara, leluhur kita juga ya. Jadi beberapa kepercayaan yang dahulu, tradisi-tradisi para nenek moyang leluhur kita, itu kita kaji ulang lagi, mungkin saja sebagai bahan edukasi, menambah wawasan, oh seperti ini dahulu, dan juga sebagai informasi ya, khususnya bagi para pecinta, para kolektor, para penghobi, bolangkers yang suka ngebolang, yang suka mengkolektor benda-benda bertuah. Mungkin tidak perlu dibahas terlalu banyak tentang tradisi dan kepercayaan leluhur tentang benda-benda atau pusaka-pusaka alam yang dipercaya bertuah ya. Jadi bagi yang baru hadir, kiranya ini bisa menjadi sebuah manfaat, informasi, sebagai wawasan. Kendati pun yang baru hadir bukan mengkoleksi ataukah sebagai penghobi, juga sebagai
sebagai bolangker ya. Namun saya berharap di channel saya ini bisa memberikan informasi tentang apa yang saya juga salah satu hobi saya, jadi sebagai senang ke alam, bolangker, dan beberapa bentukan-bentukan pusaka-pusaka alam yang mempunyai pakem-pakem tersendiri dan filosofi tuah tersendiri ya. Jadi filosofi dan tuah tersendiri itu maknanya berbeda dengan fungsi. Nah, kalau fungsi biasanya itu sifatnya pasti. Kalau tuah dan filosofi itu biasanya nyambung ke sugesti. Sugesti kepercayaan orang. Ketika kita mempercayai sesuatu, maka sugesti pikiran kita akan bekerja. Pusaka alam pun akan menjadi satu dengan apa yang kita pikirkan selama arah pikiran kita itu ke arah positif ya, begitu. Jadi setiap benda atau pusaka alam yang bentuknya unik, ketika kita percaya dengan bentuk-bentuk tertentu dan dengan pakem-pakem yang dibuat oleh para pecinta, para pengaji deling, para master, para suhu, pasti mempunyai filosofi dan makna tertentu. Ketika kita mempercayainya akan membuat hati kita terhibur, hati kita senang, diarahkan ke arah yang positif. Jadi pusaka alam itu akan bekerja, tuah dan filosofinya itu akan bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan sepanjang itu positif ya. Jadi sifatnya bukan pasti ya, mitos atau fakta seperti yang sudah diulas sebelumnya di video sebelumnya. Jadi bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta, tergantung dari sudut orang yang memandang tentang pusaka alam itu dan kepercayaan para kolektor, para pengaji deling, atau yang baru hadir namun yakin dengan pusaka alam itu adalah kekuatan alam. Namun sekali lagi bukan mendewakan benda. Semua benda pusaka alam yang dibikin alam pasti mempunyai filosofi dan tuah yang bermakna khusus untuk membantu kehidupan kita di alam ini ya, membantu kehidupan manusia ya. Terutama kali ini, bukan terutama, maaf, khususnya kali ini salah satu di belakang saya akan mengulas tentang bambu unik ya. Kemarin ketika saya ngebolang ya, sedikit ngebolang sambil memetik kelapa gitu, saya menemukan pas di hari tilem. Kalau di Bali tilem ya bulan mati ya, kalau di Bali tilem namanya. Kalau Nusantara mungkin bulan mati ya, bulan mati gitu. Saya nggak sengaja melirik sebuah bambu unik ya. Seperti di video ini ada bambu unik, bentukannya belalai gajah, tumpang sari, ruas pendek ya. Jadi ketika menebang ya wajar ya, pasti karena musim hujan ada air di dalamnya itu ya. Kalau di Bali dipercaya kalau ada air itu adalah sebuah anugerah ya, seperti tirta. Kemudian ada belalai gajah. Kebetulan di tempat saya ngebolang itu metik buah kelapa ya, metik janur untuk persiapan upacara galungan. Itu suasana energinya sangat ya lumayan lah, ada kehidupan di alam beda gitu ya. Kayak kalau dibilang alam gaib ya agak serem ya, tapi kenyataannya memang begitu bahasanya gitu ya. Jadi ada alam lain yang karena posisi tanah itu diapit oleh dua lembah seperti tempat air itu kayak sungai tapi nggak ada airnya. Kemudian di sudut ujung bawah ada mata air yang ada pura itu ya. Jadi setiap orang yang ke sana biasanya kalau mungkin saja jantungnya agak lemah atau mungkin saja saudara kita di alam beda itu mau menunjukkan wujudnya, banyak yang lari, banyak yang takut melihat bentuk-bentuk sosok seperti nenek tua menyeramkan, seperti genderuwo gitu ya. Jadi kebetulan kemarin saya ke sana memetik janur, kelapa, buah kelapa untuk persiapan upacara galungan. Saya menemukan seperti yang tadi di video tadi, bentukan-bentukan bambu unik yang seperti belalai gajah, ruas pendek. Mungkin ada pakem-pakem yang tersembunyi seperti jalu ya, saya belum menseleksi betul. Namun saya berbicara dari bentuk energi, saya ditarik ke tempat itu. Kebetulan saya menunggu teman memetik janur, kok arah pikiran saya, arah mata saya ke sana, ke bambu, pohon bambu.
Saraya seakan-akan alam itu memanggil untuk menemukan ada getaran-getaran energi kepada bambu nih gitu ya. 2-3 kali saya lihat, udahlah biarin di alam. Tapi ketika 3 kali kok saya ditarik lagi, disuruh ngambil gitu ya. Bentukannya belalai gajah seperti tadi, dan di belakang saya ada, ini sih sederhana sekali, nggak ada, kalau lihat nggak ada uniknya. Ini apa namanya, kalau ini ya ini masih ke bawah, ini masih ke bawah sekitar 3 atau 4 meter ya, saya potong di atasnya. Jadi saya lihat ini sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Mungkin ini kalau dilihat dari ini ya, teman-teman ya, ini satu ruasnya di tengah ya, mungkin ini bisa dibilang pakemnya tumpang sari, ada ruas pendek ya. Ini normal, kemudian ini buntet, kemudian ini normal. Ini tingginya udah lebih dari 3 meter saya penting. Namun ketika saya sudah potong, saya seleksi, sini ada lubang, bunyinya lain ya. Kemudian di sini di buntetnya ini ada, di sini di dalamnya ini ada sambung rusuh ya, kayak semu rusuh ya, membelah. Ini buntet ya. Kalau ini agak combong, tapi buntet. Ini buntet, ini asli buntet, suaranya beda sama yang di sini ya. Jadi ini buntet, ini termasuk bambu buntet. Ketika diseleksi ini bambu buntet tumpang sari ruas pendek ini ya. Jadi seperti saya pernah berdiskusi ya, bukan dari pengetahuan saya, namun saya pernah berdiskusi dengan seorang yang nama, kalau di Bali namanya sudah melinggih ya, kayak bermana. Kalau di Jawa mungkin saudara-saudara kayak kiai ya, kiai yang sudah legowo, yang sudah kenal pengaji ling dan lain sebagainya. Kalau di Bali namanya hidup rande, serimpu, artinya orang yang dituakan, yang sudah melakukan penyucian diri berkali-kali, tahu tentang hal itu. Dan kalau di Bali ada namanya lontar ya, berdasarkan lontar-lontar tertentu yang ditulis oleh para leluhur, para maharsi zaman dahulu, kemudian terus diwariskan pada orang-orang yang melakoni ke bidang itu. Ada kutipan-kutipan tentang benda-benda pusaka-pusaka alam yang bertuah yang menurut lontar Bali. Jadi dari diskusi itu saya kembali saya kembali bagikan ya, dari teman saya itu, dari sesepuh saya ya. Jadi yang dituakan kayak Sri Begawan kalau di Bali namanya, kalau Jawa mungkin Kiai, yang menurut dicari oleh bambu buntet yang berkhasiat, yang bertuah ya, bertuah khasiatnya secara tuah dan filosofi ya, bukan secara fungsi nyata. Yang dipercaya itu adalah bambu buntet yang buntetnya di tengah. Bawah ini minimal itu tinggi dari tanah tumbuh itu 1 meter. Ini sudah lebih dari 4 meter ya, saya ini tinggi. Artinya ini normal. Kemudian tengah-tengah buntet seperti ini. Ada bentuk-bentukan pakem-pakem lain mungkin boleh. Kemudian beberapa ruas mungkin ya, ini kayak satu ruas, ini kayak satu ruas dari sini, ini kayak satu ruas sampai sini, kemudian ini satu ruas sampai sini. Namun di satu ruas ini, tengah ini banyak sekali ada ruas-ruas lain lagi. Artinya ini buntet sampai di sini, ini buntet nggak berlobang. Kalau ini berlobang dikit ya. Jadi kembali dari ruas yang di atas ini normal. Dari ruas ini normal, ruas ini normal. Kemudian saya perkirakan ini dari suara ya, dari lubangnya ini kok ngalih ya, ini buntet sampai sini agak buntet, ini agak lubang dikit. Jadi ini bisa dikoleksi ya. Ini biasanya berkuah dan berfilosofi pas seperti yang dikutip dari lontar Bali yang saya dapat cerita atau petuah dari sesepuh ya. Saya nggak punya lontar,
Saya juga berbicara bukan dari sudut lontar, karena saya nggak berdasar lontar ya, berdasarkan dari sesepuh yang punya lontar cerita sama saya, itu memberikan apa namanya, kajian ya, kayak Dharma Wacana ya, diskusi ya. Kalau di Jawa apa namanya teman-teman ya, kayak ya petuah lah itu ya. Saya kembali ulas di sini, berarti ini salah satunya bisa ya. Tapi kalau dari sudut saya suka hobi mengkoleksi, suka ngebolang ketika ketemu di alam. Oh ini keras sekali loh, panas ya. Jadi apa namanya, dari energinya ini saya kemarin rasakan pas saya nebang. Saya minta permisi dulu karena tempatnya sangat angker ya, menurut dari orang-orang di sana yang sering lari dia masuk ke kebun itu sangat angker katanya itu. Saya permisi, ini getarannya luar biasa. Saya rasakan kayak ada magnet gitu, kayak magnet mau nempelin ke besi gitu sama tangan saya ya. Jadi itu berbicara dari sudut rasa. Karena apa? Energi alam, pusaka alam itu kembali ke rasa kepercayaan batin kita. Kalau kita nggak percaya, nggak membuka rasa kita, apa sih artinya hanya sebuah bambu ya? Apa sih artinya sebuah bambu yang tidak bisa bergerak ya, hanya bisa tumbuh ya gitu. Kalau kita manusia bisa bergerak, kita bisa berbicara dan lain sebagainya. Namun mereka pusaka alam diam, tapi sebenarnya berbicara kepada orang-orang yang peka rasa, yang suka ke arah sana dengan tujuan positif ya. Pusaka alam yang tumbuh bikinan Tuhan Yang Maha Esa akan berbicara ya, misalkan seperti itu ya, kayak dongeng. Namun kembali ke rasa, mitos atau fakta tergantung orang yang melakoninya ya. Kayak bambu, kalau dia mencari jodohnya di alam, dia akan berbicara, hai manusia mau kemana, itu seperti itu ya. Saya adalah pohon bambu, tubuh saya nggak normal, nggak ada yang peduli sama saya karena tubuh saya nggak normal, nggak seperti yang lainnya. Namun sekarang aku ketemu sama kamu yang suka mengkoleksi benda unik, bambu unik, ambillah saya mau ikut dirawat biar hidup saya bermakna, biar tuah saya lebih bermakna, mungkin sebagai untuk sarana mediator untuk menolong orang, begitu ya kira-kira ya, kayak dongeng ya. Anggap kalau di Bali namanya itu taru permane ya, taru permane. Setiap tumbuh-tumbuhan itu akan berbicara lewat batin kepada orang yang di jalurnya, di bidangnya ya. Kayak daun-daunan, nama saya daun katuk gitu ya. Fungsi saya seperti ini, hidup saya seperti ini, untuk menurunkan panas jika dipakai untuk ramuan dan lain sebagainya. Kayak seperti itu, dedaunan pepohonan akan berbicara, memberikan sebuah isyarat. Ketika kita peka untuk membuka rasa kita, maka kita akan tahu daun itu bermanfaat, sama seperti pusaka alam ya. Namun terkadang kalau nggak ada rasa, nggak ada arah ke sana, pasti ya pola pikir berbeda ya. Oh kenapa sih bambu udah nggak bisa dipakai apa-apa, udah bingkat-bingkut kayak apa itu, dipungut kayak orang gila ya, pakai kayu bakar bukan, ditaruh di rumah, oh kayak bikin sarang tikus dan lain sebagainya ya. Itu menurut yang dari sudut pandang yang tidak ke arah sana. Tapi kalau kita penghobi, saudara-saudara, para sedulur, para sahabat seluruh Nusantara yang pecinta bambu unik, pecinta pusaka alam, mereka akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, kepuasan batin tersendiri ketika mendapatkan bambu unik yang berbeda dari yang lainnya. Karena mereka saudara-saudara, bukan mereka, saudara-saudara semua yang hadir di channel ini, menonton video ini, dan saya sendiri akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin tersendiri karena kita sudah merasakan manfaatnya. Namun ada tips-tips dan cara-cara ketika kita ngebolang atau mengambil pusaka alam di alam, tidak sembarangan pula. Sama seperti saya di Bali, kita permisi, anggap Om Swastiastu, kita bawa permen, kita bawa rokok, kita bawa sesuatu lah, karena ada bentukan-bentukan yang namanya rencang-rencang ya, asisten daripada makhluk astral yang ada di bambu itu, kayak lelendi dan lain sebagainya. Kita harus permisi biar nggak kena tangan ataukah
rumah mereka. Kalau memang ada kedekatan batin dengan alam, justru mereka yang menyuruh kita, seperti mau ditarik, oh ambil saya begitu, biar bermanfaat buat banyak orang, seperti itu. Namun ketika ada yang baru awam pemula, tips saya, bawalah permen. Kalau yang suka merokok, bawalah rokok, taruh dulu rokok, minta permisi, saya mau mengambil ini, saya mau minta ini, untuk tujuan positif. Ketika kita bawa ke rumah, maka energi-energi positif semua yang akan ikut gitu ya. Karena terkadang di rumpun bambu itu biasanya senang sekali dihuni sebagai rumahnya makhluk astral seperti lelendi ya. Kalau di Bali namanya mengedi. Maka nggak heran kalau kita ke pohon bambu, biasanya kita banyak sampai rumah banyak ada kutu atau anak-anak kecil kayak tuyul begitulah. Makanya permen biasanya, jajan atau rokok begitu. Ketika kita mau meminta, kita pasti dikasih. Minta, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing para bolangkar sedulur, sahabat, teman-teman semua. Astunggara, insya Allah ya kalau bahasa Jawanya, kita akan mendapatkan sesuatu yang unik, yang tentunya bermanfaat untuk apa? Untuk koleksi, untuk hobi, yang untuk hal-hal tertentu, mediator menolong orang, mediator pogar gaib dan lain sebagainya, itu akan diberikan jalan oleh Yang Maha Kuasa melalui bentukan pusaka alam bambu unik yang dibikin oleh alam. Alam itu banyak, luas pengertiannya. Alam itu mungkin para saudara kita di alam beda gitu ya, sebagai tempat mainan atau dibikin sebagai rumah. Makanya nggak heran ada teman-teman yang mengungkap, oh bambu berkodam. Kodam itu ya artinya hunian ya, hunian daripada saudara-saudara kita, sentuhan ya. Ketika mereka memakai rumah rumpun bambu itu, ketika mereka bermain, mereka ibaratkan itu kembali seperti dongeng, ibaratkan tangan mereka begini atau apa itu bambu yang baru tumbuh itu dimainkan, maka tumbuhnya jadi nggak normal. Jadi kekuatan daripada alam yang membuat itu biasanya kalau kita tahu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, begitu kira-kira ya. Jadi kurang lebih saya mohon maaf, bukan maksud saya menggurui dalam hal ini para master-master bambu, para suhu, para pengaji deling bambu, pusaka alam. Kalau yang hadir di video saya ini, mohon juga dibantu ditulis di kolom komentar. Yang baru hadir mohon bantu di subscribe, like, share jika bermanfaat. Atau jika punya ulasan atau pendapat mungkin tentang apa yang saya utarakan, kita bisa berbagi di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawab dengan apa yang saya tahu, saya akan jawab. Ketika saya nggak bisa mungkin menjawab, nanti kita bisa diskusikan ya. Jadi di channel saya ini bukan bermaksud menggurui, namun lebih cenderung ke hal berbagi bagi kita para pecinta pusaka alam, tentunya biar bermanfaat buat kita semua, biar bermanfaat buat kita para bolangkar semua, sahabat yang baru hadir. Selain juga kita mengulas, intinya kesimpulannya kita mengulas dan mengkaji ulang bahwa tradisi leluhur nenek moyang Nusantara yang kental dengan animisme dan dinamisme, kepercayaan tentang pusaka-pusaka alam, benda-benda bertuah yang mempunyai kekuatan tersendiri, kepercayaan tentang adanya peradaban-peradaban leluhur, itu adalah warisan leluhur Nusantara, bukan hanya di Bali tapi warisan leluhur Nusantara dari zaman ajaran Hyang Sabtu Palon, Hyang Semar, yang diturunkan melalui asisten-asisten beliau dengan ajaran-ajaran yang budi luhur Nusantara melalui para Noyo Genggong atau kalau yang di Bali para maharsi, para mahasuci, ajaran-ajaran yang sudah ada jauh sekali sebelum ada agama di Indonesia begitu ya. Jadi bukan agama itu ada sebelum ada agama, berarti untuk kita semua warga negara Nusantara di bawah ajaran Adiluhung Nusantara Sabtu Palon ya. Jadi tidak membedakan oh itu peradaban kepercayaan Hindu, Buddha, Muslim atau lain sebagainya. Namun itu ada jauh animisme dan dinamisme jauh sebelum ada agama. Jadi bukan bermaksud untuk menonjolkan salah satu
yang namanya agama. Namun agama itu sama, kita semua sahabat, para sahabat Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, kita semua sama. Agama itu semua sama, ya. Berbeda kita jalan, perbedaan jalan itu semua positif, tujuan kita akan di akhir itu sama, itu ya. Itu yang nggak ada perbedaan. Namun kalau mengutip tentang pusaka alam, kepercayaan leluhur Nusantara dari zaman-zaman peradaban Hyang sebelum Palon, ya banyak keris yang dipercaya dahulu, banyak tempat-tempat tertentu yang dipercaya ada kekuatan tertentu makhluk astral di luar itu, dan peradaban leluhur Nusantara yang disebut dengan Hyang dulu ya, itu ada sebenarnya jauh sebelum ada agama. Bukan saya lahir di zaman itu, bukan. Namun ini kembali saya berbicara tentang rasa dan studi banding dari berbagai teman-teman yang tahu tentang itu ya. Jadi bukan berarti kalau ada beberapa ya, saya nggak kutip, masa kamu lahir di dunia itu di zaman itu sudah tahu ya. Jadi itu sih kembali ke rasa, entah percaya atau enggak. Namun itu ada kutipan-kutipan beberapa buku-buku yang mengutip tentang itu. Jadi sedikit yang saya tahu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Pada intinya kita semua sama, para pecinta pusaka alam, para bolangker sedulur seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia. Ketika kita suka satu hobi mengkoleksi pusaka alam, berarti kita adalah saudara. Bambu membuat kita mengikat menjadi sebuah rasa, seperti sambung rusuk menyambungkan rasa kita bahwa kita saudara ya. Jadi seperti saya suka dengan bambu unik pusaka alam. Saya nggak pernah ketemu dengan akang-akang yang di Jawa, saya nggak sebutkan namanya. Ada salah satu akang saya di Jawa itu kayak saudara, namun kayak nggak pernah ketemu. Saling silaturahmi, mengirim pusaka alam atau apalah, kayak saudara. Jadi bambu itu mengikat kita, walaupun di selat, dibatasi lautan, namun kita seperti saudara. Ya inilah kembali kejayaan-kejayaan zaman dahulu itu muncul dengan tujuan mempersatukan kita bahwa kita saudara. Ya berbeda-beda dari sudut jalan, namun tujuan kita sama, seperti itu ya. Jadi melalui bambu kita saling merindu, melalui bambu kita saling menunggu bahwa kita satu. Sedulurku, salam seduluran tanpa batas untukmu semua. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat, menjadi sebuah edukasi. Hanya sebuah ulasan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan maksud saya menggurui para master-master semua, namun sedikit saya sebagai sharing edukasi. Ya, bambu buntat pusaka alam, seduluran tanpa batas untukmu semua sahabatku. I love you. Ya, jadi sekian dulu, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena manusia nggak ada yang sempurna. Semoga ini bisa menjadi sedikit motivator. Ya, apapun yang kita lakukan, kita suka ngebolang, kita suka mengkoleksi benda-benda pusaka alam, pada intinya kita ingat kepada alam. Ya, ibaratkan alam itu adalah kakak tertua kita. Alam ada jauh sebelum kita ada. Jadi alam akan memberikan sesuatu ketika kita membuka rasa kepada alam. Oke, salam seduluran tanpa batas sahabatku, matur nuhun akang-akang yang sudah menyimak video ini. Terima kasih sukseme yang metitiang yang ada di Bali. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Munasampura yani wendan keiwangan bicara nama titiang kalintang. Tujuan saya adalah berbagi apa yang secuil yang saya tahu. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya, assalamualaikum. Sampai ketemu di video-video selanjutnya di session benda-benda pusaka alam bertuah. Akhir kata saya akan tutup dengan versi saya di Bali. Om Shanti 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 Om. Salam Rahayu Nusantara. Salam seduluran tanpa batas. Matur nuwun suksema.